Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Hai teman-teman, salam sehat dan salam jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Ini teman-teman, kita akan membahas daripada ada anggota DPR yang tidak setuju bahwa si Ahok itu akan dipanggil ke DPR untuk dimintain keterangannya ataupun pendapatnya, seperti Roslan Rosaidi dari anggota fraksi Gerindra juga sih, ini dari fraksinya partainya Prabowo. Dia nggak setuju bahwa si Ahok ini akan dipanggil untuk didengar pendapatnya, didengar keterangannya mengenai apa selama ini sebenarnya yang terjadi di Pertamina semenjak ataupun selama Pak Ahok bekerja sebagai komisaris. Jadi kenapa sampai Roslan Rosaidi dari partai Gerindra ini menolak itu? Karena dalam video ini saya lihat dia berdebat dengan sesama anggota dewan juga, karena mengenai pemanggilan si Ahok ini mau direncanakan mau dipanggil ke DPR, tapi dia menolak keras gitu. Alasannya karena untuk apa dipanggil itu si Ahok? Selama ini kan dia tidak ada berbuat, tidak ada dia melakukan apa-apa di dalam pekerjaan dia selama komisaris di Pertamina gitu. Itulah alasan dia. Jadi buat apa kita panggil orang seperti itu? Setelah baru ribut-ribut, baru ada penangkapan oleh Kejaksaan Agung, baru dia datang keluar dan sok membela diri dan jadi pahlawan kesiangan, kira-kira begitulah menurut dia ya. Jadi makanya dia keberatan, tak mau dia, maksudnya tim dia itu di DPR itu dipanggil itu si Ahok itu. Tapi kalau menurut saya, kenapa harus menolak si Ahok? Ya dia kan seharusnya kan kalau betul-betul ya disinilah kita lihat kejujuran si Ahok. Dia benar jujur ataupun pura-pura jujur, ataupun dia ada menyangkut atau tersangkut dalam kasus itu, walaupun artinya dia mengetahui gitu. Kalau dia mengetahui itu berarti nyangkut itu. Walaupun dia nggak ikut mencicipi duitnya, tapi mengetahui itu nyangkut itu. Dia termasuk ikut itu. Karena dia mengetahui loh. Apalagi dia seharusnya kan berhak untuk melarang ataupun memberikan kepada larangan-larangan lah, katakan larangan yang dilakukan oleh misalnya daripada tim dia itu yang bisa dapat merugikan daripada Pertamina. Dia itu sebenarnya harus memberikan larangan untuk dihentikanlah perbuatan itu, seperti itu. Tapi kalau dia nanti mengatakan semuanya itu sebenarnya saya tahu begini-begini, berarti dia terlibat juga itu, sekalipun dia tidak mencicipi uangnya itu. Karena dia mengetahui kejadian itu, mengetahui daripada masalah itu terjadi, tapi dia enggak memberitahu bahwa itu kejadian itu ada benar-benar pada saat dia ada di sana. Sekarang setelah terjadi penangkapan
oleh Kejaksaan Agung, baru dia keluar-keluar. Jadi sebenarnya itu perlu dipanggil dia ke DPR. Kenapa dilarang dia? Kenapa Rosna Rosadi itu tidak mau atau keberatan bahwa si Ahok ini dipanggil ke DPR? Justru supaya ketahuan sebenarnya jaringannya sampai di mana gitu. Jaringan itu menjalarnya ataupun arahnya sampai di mana. Titik yang paling atas gitu loh. Titik yang paling puncak begitu. Jadi jangan misalnya buat seperti statement yang enggak gitu, maksudnya karena dia selama ini enggak bekerja, selama dia sebagai komisaris di Pertamina itu dia enggak melakukan apa-apa dalam kinerja sehingga terjadi permasalahan perkorupsian yang telah ditangkap Kejaksaan Agung itu. Tapi bukan seperti itu. Itu nanti. Itu sebenarnya itu nanti. Setelah dia berikan keterangan itu baru kita lari ke situ. Setelah dia berikan keterangan contohnya. Ya saya tahu bahwa si anu pernah saya bilang seperti ini supaya Pertamina ini ada perkembangan, supaya Pertamina ini ada keuntungan. Aku sudah beberapa kali mengatakan kepada mereka, tapi mereka membantah, mereka tidak mau menjalankan. Seperti itu. Jadi kita paham, berarti dia tahu, ya kan? Dia berarti ngerti, dia tahu dia masalah ini, berarti kenapa dia enggak artinya dia berikan laporan dulu entah ke presiden ataupun ke artinya menteri lah, menteri BUMN. Kalau dia bilang saya udah laporkan, udah panggil itu BUMN, apanya menteri BUMN, akan di situ nanti bisa ketahuan. Kalau dia bilang saya diam-diam aja, setelah orang itu tidak mau melakukan apa yang saya perintahkan, apa yang saya katakan itu mereka tidak mau melakukan. Jadi setelah Ahok mengatakan itu mereka tidak melakukan, mereka mengabaikan semua apa yang dibilang si Ahok contohnya. Ya sekarang kesalahan si Ahok, kenapa enggak laporkan itu ke menteri yang paling artinya berkuasa di situ, yang paling tertinggi di pemimpin daripada perusahaan BUMN kan menteri BUMN itu Erick Thohir. Tapi kalau dibilang dia, saya sudah pernah laporkan berapa kali, sudah pernah beberapa kali saya berikan laporan saya ke Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, tapi sepertinya dia nggak ada tanggapan. Kalau begitu DPR bisa panggil dia. Di situ kita tahu bahwa si Erick Thohir ini siapa sebenarnya, ini manusianya ini. Betul-betul nggak dia ini on the track dalam pekerjaan dia di kementerian itu. Jadi sangat perlu sebenarnya. Sangat perlu dipanggil ini. Cuma saya curiga juga. Curiganya saya kenapa dia melarang si Ahok datang. Aku curiganya Ahok akan bernyanyi, dia bernyanyi dengan segala apa yang diperhatikan dia dan dilihat dia dengan real di perusahaan itu, jaringan-jaringannya kemana-mana yang melakukan daripada tindakan korupsi ini yang saya takutkan nanti kebongkar. Ternyata ada dari tim dia, dari timnya Rosna Rosadi. Ini saya takutkan. Makanya dia melarang-larang Ahok datang. Sampai dia nanti bernyanyi, artinya dia membeberkan semua yang ada peristiwa-peristiwa di Pertamina itu. Siapa-siapa saja orangnya, ini dalangnya, ini yang disuruh, ini yang membackingi, ini pelakunya, ini kan bisa terbongkar semua. Ini yang ditakuti dia kali. Apabila nanti itu ada misalnya pertanyaan mengarah ke situ, terpaksa Ahok akan memberikan jawaban daripada dia terpojok. Dia nggak bisa lagi menahan artinya rahasia ini, pasti dia bongkar. Kalau DPR misalnya pandai pintar bertanya ke arah situ, artinya
bagaimana caranya supaya si Ahok itu tertekan dengan pertanyaan ini. Kalau apabila dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, berarti ada kesalahan di dia sendiri gitu. Terpaksa kalau ada pertanyaan seperti itu, menekan pertanyaan itu supaya bagaimana Ahok bisa menjelaskan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya bahwa ada orang-orang ataupun oknum-oknum di dalam itu yang benar-benar berkuasa gitu loh, yang memberikan kekuasaan kepada mereka sehingga mereka bisa leluasa untuk melakukan perkorupsian itu. Jadi nanti Ahok akan bicara itu. Jadi makanya aku bilang Ahok itu perlu. Cuma yang saya takutkan itu tadi, dan si Rosali juga itu yang ditakuti. Saya yakin itu yang ditakuti dia. Pasti ada yang ditakuti dia di arah ke situlah ya. Jadi, kalau masalah apa yang dibilang dia, kenapa harus dipanggil dia, untuk apa kita panggil dia, itu pahlawan kesiangan, itu nanti setelah kita minta keterangan dari dia, setelah keterangan dia itu adalah bisa membalut diri dia sendiri, artinya dia nggak melepaskan diri dari kasus itu, tapi justru membalut diri dia sendiri ikut dalamnya gitu. Baru itu nanti kedua. Yang pertama itu kita minta dulu keterangannya. Apakah keterangannya itu memang dia bisa melepaskan diri, atau memang dia sendiri ingin menempelkan diri dengan kasus tersebut. Kan itu di situ kita bisa tahu. Jadi jangan dilarang dia datang. Itu kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut teman-teman, apakah itu Ahok itu wajar dan pantas itu dipanggil ke DPR untuk meminta keterangan sejelas-jelasnya tentang Pertamina ini? Kalau memang teman-teman bilang perlu atau tidak perlu, tolong berikan komentar ya teman-teman ya. Terima kasih.